bersyukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Nah, sore hari ini orang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sesudah firman Tuhan orang mau CCA dia. Jadi semua mesti semangat, oke? Tapi sebelum orang mau CCA bagi-bagi hadiah, orang mau kebenaran firman Tuhan dulu. Jadi adanya yang main-main, oke? Nah, tidak berlambatan waktu, firman Tuhan sore hari ini Kak Elsa ambil di dalam untuk menghormati firman Tuhan. Sama bangkit berdiri. Sebelum orang maju, aku baca ayat dulu. Semua boleh bangkit berdiri. Nanti kayak saya baca ayat firman Tuhan. Coba ini semua. Oke. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti kayak saya bacakan firman Tuhan diambil dalam Markus 1 ayat yang ke-40 dan 41. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Puji Tuhan. Nah, silakan duduk adik-adik sekalian. Dan firman Tuhan ini bercerita tentang seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang ini sakit kusta. Nah, di Israel adik-adik sekalian, adik-adik mau tahu orang kalau sakit kusta? Tunggu sebelum lanjut, siapa yang tahu apa itu sakit kusta? Belum ada yang tahu? Nah, kalau sakit kusta itu sakit yang DP luka semua lele-melele, ada yang tahu? Nah, jadi itu sakit kusta DP luka semua lele-melele. Nah, di orang Israel, orang yang sakit kusta orang bajau. Orang dimau dengan ini orang sakit kusta ini. Jadi, waktu orang sakit kusta ini tahu kalau Tuhan Yesus datang, nih orang sakit kusta ini dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Jadi respon dari Tuhan Yesus ketika orang kusta ini datang kepada Tuhan, orang kusta ini datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus langsung menjamah orang itu, maka orang itu menjadi tahir. Nah, di sini kita melihat di akhir dari cerita, di situ ada tulis beberapa pesan Yesus kepada orang tersebut. Jadi waktu Tuhan Yesus mentahirkan atau menyembuhkan orang kusta ini, di sini Tuhan memberi pesan bahwa pergi dan perlihatkan dirimu kepada para imam, karena itu merupakan hukum di Israel pada masa itu. Dengan itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan ke orang kusta, jangan kasih tahu siapa-siapa kalau Tuhan Yesus yang sembuhkan. Nah, apa Tuhan Yesus berpesan? Apa yang baru-baru ke Elsa bilang apa tadi? Yang terakhir baru sekali ke Elsa bilang, Tuhan Yesus berpesan persembahan apa? Persembahan korban kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada orang itu, orang sakit kusta yang disembuhkan, persembahkan korban kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan memang sesuai janji tadi orang nggak panjang-panjang kebenaran firman Tuhan, karena memang cuma singkat dulu. Yang dipelajari yang perhub ini cuma singkat, karena tahu bersama bahwa pasti semua semangat sekali untuk tanya jawab kan. Nah, terus belajar tadi tentang apa pada tadi yang
dapat dimana? Mohon hormat ya. Sebulan ini dan kawan-kawan berjalan berbicara ke depan lagi loh. Makin terang pelajar dan puji Tuhan pengumuman semua buat anak-anak, buat aunty-aunty terutama ketua-ketua koordinator rayon ya. Karena itu pasca kemerdekaan ketua-ketua rayon mohon bantuannya datang ke anak-anak yang mau beli kaos toh, yang mau beli boleh atau yang mau dorong kesehatan itu macam ayo supaya boleh dijual oleh pemain-pemain sampai kita melakukan kebutuhan jamaah guru-guru ternyata subur kamu itu sama ya semua kebutuhan yang tidak terpakai. Tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang tetap sungguh-sungguh, terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau dirubah kelakuannya, yang mau dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan bukan menjadi pelayan yang sia-sia, tetapi menghasilkan anak-anak yang bertumbuh benar di dalam Tuhan, yang bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Bahkan doa